Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam tutorial cara cepat bermain kecapi khususnya untuk pemula. Karena saya juga otodidak ya, jadi saya mencoba memahami dari suatu yang saya bisa terus dirangkai menjadi suatu teori. Dan mudah-mudahan teori dalam bermain kecapi yang saya bagi melalui tutorial-tutorial bermain kecapi bisa dipahami dengan mudah dan cermatnya. Saya yakin dengan cara itu kita bisa cepat belajar bermain kecapi. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas apresiasi dari subscriber Dapur JKS yang sudah mendukung channel saya, mendukung konten-konten saya khususnya dalam tutorial bermain kecapi. Untuk itu terus ikuti, terus bunyikan loncengnya untuk menerima notifikasi-notifikasi dari Dapur JKS. Dan jangan skip per videonya agar kita bisa memahami materi satu demi satu. Dan satu lagi yang saya ingin sampaikan, bahwa sengaja saya membuat konten tutorial kecapi ini dalam kurun waktu beberapa bulan atau beberapa minggu. Karena dalam belajar kecapi itu dibutuhkan adanya proses. Jadi kalau misalkan saya terus-terusan memberikan konten-konten tutorial tanpa ada jeda waktu, takutnya timbul ambisi untuk ingin segera bisa, ingin cepat bisa, dan sehingga dengan ambisi itu kita lupa akan pentingnya proses. Yuk kita lanjut ke tutorial cara bermain kecapi di part 4. Oke sahabat semuanya, di depan saya sudah ada satu kecapi yang biasa saya gunakan. Di part 1, part 2, part 3 mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Dan mudah-mudahan sudah ada yang bisa memainkannya. Saya rangkum dalam part 4 ini, bahwa dalam bermain bass kita tetap hitungan dalam 1/4 atau satu kali ini tuh, satu kali putaran tuh 4 ketukan. Nah 4 ketukan ini disebut dengan satu wilet. Satu wilet. Saya masih dalam teori yang catrik ya, petikan catrik, yaitu patokannya dari 2 ke 5. Lalu kembali lagi ke 2 dan 5. 2, 5, 2, 5. Goongnya ada di 5. Ya. Goongnya ada di 5 dan kita berawal dari angka 5. Nah, pangkat sudah saya bahas di part sebelumnya. Kembali saya praktekkan lagi untuk mengingat. Seperti itu ya. Jadi ini gong besar. Dong. Oke. Kita lanjut lagi. Atau langsung pindah. 3, 4. 1, 2, 3. Pindah. 1, 2, 3. Goong. 1, 2, 3. Pindah. 1, 2, 3. Goong. 1, 2, 3. Pindah. 1, 2, 3. Goong. Seperti itu. Untuk lebih jelas dalam bermain ini kita mencoba hitung dengan hitungan dulu. Tangan kanan kita simpan dulu. 1, 2, 3. Pindah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Pindah. 1, 2, 3. Goong. Seperti itu. Terus diulang-ulang sampai kita lancar. Oke. Nah, untuk di part 4 ini saya akan berbagi 2 cara memetik dasar ya, untuk dasaran, 2 cara memetik. Nah, untuk tadi memetik itu saya katakan dari atas. Saya nggak tahu secara teori yang di sekolah-sekolah kesenian atau di sekolah-sekolah formal ini petikan apa namanya, karena terus terang aja saya juga otodidak. Tapi saya menyebutnya ini petikan dari atas. Kenapa dari atas? Karena yang menjadi patokan itu jari yang atas atau jari yang ini yang telunjuk. Nah, yang bawah yang berubah. Nah,
jadi ini tetap sebagai metronom atau pengatur tempo cepat lambatnya. Nah, di petikan yang kedua saya coba bentuk jari seperti ini. Nah, jadi 5-nya pakai jari tengah. Nah, 5 yang bawah tetap telunjuk. Nah, jari yang telunjuk, telunjuk ada di senar ketiga. 5, 5, 3. Cara memetiknya seperti ini. Nah, diawali dari bawah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Kita kombinasikan dengan tangan kiri di bass. Teorinya sama. Hitungannya pun sama. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, masukkan lagi teori yang sebelumnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Pindah. Pindahnya sama masih. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Pindah. 1, 2, 3. Gotong. 1, 2, 3. Pindah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Pindah. 1, 2, 3. Gotong. Seperti itu. Teorinya sama, tinggal kita melancarkan pola jari aja. Jadi petikan yang pertama di part 1 sampai 3 itu dari atas. Ya. Nah, petikan yang barusan saya contohkan itu dari bawah mulainya. Nah, jadi si jempol ini yang menjadi metronom. Gitu ya. Ini senar 5, ini senar 5 juga, ini senar 3. Begitu. Makanya sebelumnya saya berikan informasi bahwa biasakan dengan menggunakan jari tengah untuk di atas ya, di dalam petikan ini. Kenapa? Karena nanti kita akan belajar untuk menggunakan jari tengah di sini. Nah, terus ada juga yang dibareng. Nah, 3, 5 bareng. Ini. Nah, jadi kalau petikan, nah, ya petikan yang ini ditambah dengan dikombinasi dengan senar 3. Senar 3 bareng dengan senar 5. Seperti itu ya. Nah, ada juga yang ini merupakan bagian dari variasi ya. Nah, di double. Nah, seperti itu. Jadi udah di-share ya petikan pertama menjadi metronomnya yang atas. Petikan kedua menjadi metronomnya di bawah. Nah. Seperti itu. Ketiga bareng. Ini sama dengan petikan ini. Cuma ditambah senar 3 aja. Nah, terus ada bagian dari variasinya. Seperti itu ya teman-teman. Pola petikan silahkan teman-teman pelajari, reflekan jarinya, silahkan pilih mana yang cocok. Tapi tetap ada pakem dan patokan-patokannya, seperti misalkan lagu-lagu gancang atau lagu-lagu yang bertempo cepat, kita bisa gunakan petikan ini. Ya. Nah, seperti itu. Untuk lagu yang lambat, kita pakai yang petikan yang tadi. Misalnya di kidung. Nah, ada yang komen petikan kidung dong gitu. Kidung itu patokannya 2 dan 1. Jadi, kalau kita mau metik kidung, irigan kidung,
tetap pangkat, bisa gitu atau dibalik. Langsung kedua. Nah, bisa pakai petikan yang tadi. Nah, pindahnya ke satu. Pindah. Terus saja. Nah, kalau kidung lepas dari hitungan 4. Jadi terus saja. Baru pindah. Jadi kalau kidung cuma 2-1, 2-1. Nah, untuk tempo lambat bisa gunakan yang itu. Itu ya. Nah, jadi petikan-petikan itu, pola petikan yang ini tuh mempunyai watak atau karakter yang berbeda. Ada yang buat petikan kembang. Ya. Seperti lagu-lagu yang cepat itu, sabilulungan, dasar gotong royong, bisa pakai yang ini, seperti itu. Atau lagu-lagu yang lambat pakainya yang ini. Gitu. Ya. Bisa pakai yang ini. Lagu banget bisa pakai ini. Ada juga yang lagu pop Sunda misalkan, bisa pakai ini. Ya, untuk pop Sunda. Bassnya juga. Satu, dua, tiga, empat, sama aja. 2, 3, 4 gitu. Makanya teori dasar itu sangat penting, karena teori dasar itu sampai ke tingkat manapun itu akan selalu dibawa. Teman-teman, untuk sementara di konten di part 4 ini cukup segitu dulu. Silahkan kita kembali berproses, saya pun sama kembali berproses gitu. Jadi ini masih di seputaran catrik ya, sambil kita mereplekan jari-jari kita, sambil kita belajar di patokan catrik yang paling gampang. Saya kasih tembusan sedikit untuk kulu-kulu, patokan lagu kulu-kulu itu tinggal dibalik aja. Kalau catrik kan 2, 5. Dari 2 pindah ke 5, pindah ke 2. Goongnya ada di 5. Nah, goong besarnya ada di 5. Kalau kulu-kulu, goong besarnya ada di 2. Gitu. Gimana caranya? Makanya bunyikan terus loncengnya. Kita lanjutkan untuk petikan kulu-kulu dan pangkat-pangkat lainnya di konten berikutnya. Terima kasih teman-teman, sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.